Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Roman Hakim, saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Ampel Surabaya. Oke, saya hari ini mengerjakan tugas UTS yang diperintahkan untuk membuat tugas menjelaskan nafsu amarah dan nafsu mutmainnah dalam kacamata psikologi. Oke, lanjut. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu nafas. Nafas itu adalah jiwa manusia yang menjadi pusat emosi dan perilaku. Ya, dorongan-dorongan manusia. Bahasa bahasa yang lebih mudah dipahaminya. Oke, lanjut. 3 tingkatan nafas, ada amarah, lawamah, dan mutmainnah. Amarah itu yang jahat, lawamah itu menyesal, mutmainnah itu jiwa yang tenang. Oke, ini sumbernya dari jurnal. Terus lanjut. Nah, apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah itu nafsu yang mengarahkan kita ke arah kejahatan. Contohnya itu ada mudah marah, tidak sabar, suka melakukan kekerasan, ingin menang sendiri, fokus pada kesenangan dunia. Itu menurut kacamata psikologi, itu mirip dengan ID dalam Sigmund Freud. Kenapa mirip? Karena kalau di Sigmund Freud itu ID adalah sesuatu yang berorientasi pada kesenangan belaka. Lanjut. Nah, di sini ada penelitian dari nafsu amarah di tahun 2024. Ini ada jurnal yang saya kutip. Jurnal tersebut itu dari anak mana ya? Dari anak Win juga. Nah, itu di sini ada 132 siswa SMK yang diteliti, 39 kesadaran game online, 30 perilaku agresif tinggi, kontrol diri rendah, dan mudah marah. Nah, siswa yang marah saat kalah game memukul teman, tawuran. Itu adalah contoh singkatnya. Jadi mereka bermain game, kemudian mereka menyalahkan temannya saat mabar karena ada yang mungkin beban salah satunya. Akhirnya mereka memukuli temannya sendiri. Oke, lanjut. Nafsu mutmainnah. Nah, di sini ada saya mengutip dari Quran surat Al-Fajr yang artinya itu wahai jiwa yang tenang, kembali pada Tuhanmu. Nah, ciri-ciri tenang dalam menghadapi masalah, sabar, dan tidak mudah marah-marah, peduli pada orang lain, bisa mengendalikan diri dan menjadikan hidup itu bermakna. Contoh dalam psikologi itu mirip dengan self actualization menurut Abraham Maslow. Oke. Nafsu mutmainnah ini memberikan kita ketenangan batin, kita emosinya jadi stabil, mampu mengendalikan diri tadi, terus dan berakhir kita itu jadi lebih menemukan jati diri kita. Nah, dalam Abraham Maslow, self actualization yang dimaksud di sini itu adalah puncak dari pengembangan kepribadian dari manusia. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jurnal yang saya kutip dari penemuan Nanda Nurlina dan Basori. Oke. Di sini menjelaskan tentang orang dengan nafsu mutmainnah mempunyai emosi yang stabil, terus lebih tahan terhadap stres dan empati tinggi, dan akhirnya menemukan sebuah kebahagiaan. Contohnya saja orang yang di PHK, di situ dia pasti mungkin merasa kesal, tapi dia karena memiliki ini, jadi dia lebih tenang, lebih ke Allah itu sudah punya jalan sendiri. Akhirnya dia nggak marah, akhirnya mencari solusi dan mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Oke, nah di sini ada tabel perbandingan. Emosi itu kalau di
nafsu amarah itu mudah marah, kalau nafsu mutmainah itu tenang. Kalau dalam masalah, menghadapi masalah, nafsu amarah itu pasti panik sama stres. Kalau nafsu mutmainah itu menjadi sabar dan bijak. Terus di sini kalau tujuan hidup orang yang punya nafsu nafsu amarah itu kesenangan dunia semata, dan kalau yang nafsu mutmainah itu tujuan hidupnya itu spiritual kepada Allah. Oke, terus hubungannya antara sosial. Kalau amarah itu biasanya sering bertengkar karena dia mengedepankan emosinya. Terus kalau nafsu mutmainah lebih ke harmonis karena dia di lingkungannya terkenal lebih baik. Oke, nah di sini ada cara mengatasi. Cara mengendalikan nafsu amarah itu adalah latihan sabar. Latihan sabar ini masuk ke nafsu mutmainah. Jadi kita harus sabar, terus mungkin bisa relaksasi, terus berpikir sebelum bertindak. Kemudian kita bisa sholat, berzikir, terus kita juga bisa puasa sunnah. Itu cara melatihnya. Kemudian kalau cara mengembangkan nafsu mutmainah, nah di sini kita bisa muhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi diri kita. Oh iya, diri kita itu kurang ini, kurang kurang sabar, apa suka marah-marah, apa kita suka membicarakan orang lain. Nah, terus di sini lanjut lagi tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, jadi kita itu menyerahkan semuanya pada Allah. Setelah kita sudah berusaha, kita serahkan diri kepada Allah. Karena semua takdir itu Allah yang menentukan pada akhirnya. Terus kita bisa istighfar, minta ampun, dan berbuat baik kepada sesama. Oke, di sini saya ngambil kesimpulan. Poin pentingnya dari nafsu amarah tadi adalah jiwa yang jahat lah ibaratnya, mudah marah. Terus kalau yang mutmainah tadi itu bagai malaikat yang tenang dan baik. Oke, penelitiannya juga membuktikan bahwa itu benar, dan di sini saya ada pesan, yaitu kepribadian adalah pilihan kita. Jadi kita bisa memilih menjadi orang yang mudah marah atau yang tenang. Dan itu semua bisa dilatih dari kita sendiri. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.